Dibilang sama Ardan nggak benar kan? Lu nggak ngancem Lala dengan kata-kata kasar kan? Terserah kamu deh, Bi, mau percaya atau enggak. Dan kamu juga ya, Bi. Nggak ada Lala, kita harus makin deket. Bukan saling nuduh kayak gitu. Mbak, kok Papa belum pulang-pulang sih buat Tante Lala? Non Cipa, mungkin Papa lagi mampir ke supermarket beli camilan. Gak mau cemilan, Bi. Siva maunya Tante Lala. Siva gak mau kalau Tante Lala pergi. Apalagi Tante Lala lagi sakit. Iya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tante Lala, Papa. Tante Lala, jangan pergi lagi ya. Iya, Tante minta maaf ya. Insya Allah Tante akan tetap di sini sampai Tante benar-benar sembuh. Makasih. Tante Lala nginep di rumah Syifa. Syifa seneng banget kita bisa sama-sama. Aku apa? Syifa. Bu, ini apa? Ini dari Bapak. Dibuka dulu, Sep Lala. What kok? Maaf lah. Saya tadi cuma mau bantu aja. Iya, nggak apa-apa, Chef. Sep Lala. Bu, iya. Repot-repot, Bu. Makan dulu buahnya. Makasih banyak ya. Dagingnya dulu. Papa kenapa jongkok di situ? Ini Papa benerin tali sepatu saya.
Papa ke toilet dulu sebentar ya. Tetep Lala obatnya. Makasih ya, Mbak. Makasih ya, Bu. Makasih, Mbak. Siva, sayang, sini. Udahan dulu ya mainnya. Tante Lalanya mau minum obat dulu. Ya? Oke, Pak. Udah, masuk sayang. Istirahat dulu. Makasih ya, Chef. Ya, sama-sama. Julian dan Shiva nggak boleh deket-deket sama Lala. Sip Lala. Bu, Sip. Ini ada nasi goreng dari Pak Julian untuk Sip Lala. terima kasih banyak, Bu. Repot-repot. Nggak apa-apa. Saya permisi dulu. Makasih ya. Udah 3 hari. Kak Lala belum juga pulang ke rumah. Moga aja kali ini Kak Lala masuk kerja. Ardan, Pak, maaf kalau saya datang lagi ke sini. Gimana Pak? Kak Lala udah masuk kerja nggak hari ini? belum. Lala masih izin. Tapi beneran kan ya Pak ya? Kak Lala nggak masuk kerja? Saya nggak bohong. Waktu itu kakak kamu minta cuti. Tapi dia nggak sebutin untuk berapa harinya. Terus Kak Lala udah ngomong apa lagi Pak? Kayak ngasih tahu di mana sekarang dia tinggalnya atau gimana Pak? Nggak ada. Sebenarnya ada masalah apa sama Lala? Sampai dia nggak pulang. Maaf Pak, kalau itu saya nggak bisa ceritain. Privasi keluarga Pak soalnya Pak. Tapi tolong ya Pak, kalau misalnya Kak Lala nanti telepon atau Kak Lala udah masuk kerja, kabarin saya Pak. Nanti saya kabarin ya. Makasih ya Pak. Sama-sama. Kalau gitu saya pergi dulu. Mas Andi, maafin aku ya Mas. Ini udah 3 hari Lala gak pulang. Aku udah mencarinya kemana-mana. Tapi gak ada yang tahu Lala ada di mana. Mudah-mudahan Lala bisa pulang sebelum acara pengajian lusa. Bu, udah dong, jangan nangis terus dong, Bu. Kalau emang Lala nggak mau pulang pengajian lusa nanti, ya udah nggak usah dipaksa-paksa. Aku tuh sama Hasbi udah nyari Lala beberapa hari kemanapun. Tapi kita nggak ada yang tahu dia tinggal di mana. Telepon nggak diangkat, chat juga nggak dibales. Ya sekarang buat apa juga ngemis-ngemis kalau emang dia nggak mau ngabarin. Jaga ucapan kakak ya. Bilang aja kakak nggak mau kan Kak Lala pulang, iya kan? Jangan soto ya kamu. Ya ini buktinya. Kak Lala belum juga pulang. Siapa tahu Kak Mesya ada nelpon
atau nggak ngechat Kak Lala dengan kata-kata kasar, iya kan? Udah, Mesya Ardan, udah. Kenapa sih ribut terus? Ardan, gimana? Kak Lala udah masuk kerja belum? Belum, Bu. Lagian lo ngapain sih kerajinan banget tungguin dia di Lloyd? Hah? Kerajinan banget? Kenapa, Kak? Senang? Jangan-jangan kalian berdua ada ancam Kak Lala? Hah? Sampai Kak Lala 3 hari belum juga masuk kerja? 3 hari, tau nggak? Jangan ngomong sembarangan ya kamu. Lo nggak punya bukti, jangan ngomong sembarangan. Mesya sama Ardan, kenapa sih kalian ini ribut terus? Sadar nggak sih kalian? Lala itu pasti merasa kecewa banget sama kita. Makanya seakan-akan dia menghilang, nggak mau ditemuin sama kita. Ibu juga udah telepon dia, nggak diangkat. Chat juga nggak digubris. Ibu cuma pengen Lala datang ke acara pengajian ayah. Bu, kita masih punya waktu kok. Sampai lusa. Ardan bakal terus cari Kak Lala. Sampai ketemu, Bu. Mendingan Ibu sekarang istirahat aja ya. Yuk. Yang dibilang sama Ardan nggak benar kan? Lu nggak ngancem Lala dengan kata-kata kasar kan? Terserah kamu, Debbie, mau percaya atau enggak. Dan kamu juga ya, Bi. Nggak ada Lala, kita harus itu makin deket. Bukan saling nuduh kayak gini. Kemana tuh orangnya? Hobi banget ngeribetin gua. La, kamu di mana? Kasih tahu ibu biar ibu jemput ya. Kalau kamu belum mau pulang, setidaknya izinin ibu datang ke tempat kamu. Ibu khawatir, Nak. Kalau ibu khawatir, harusnya ibu nggak nyembunyiin perselingkuhan Hasbi sama Kak Mesya. Lusa itu ada pengajian untuk ayah. Semoga kamu bisa datang ya. Aku belum sanggup untuk ketemu sama ibu. Mbak, Chef. kamu sakit lagi? Maaf lah, saya nggak maksud tadi. Iya, nggak apa-apa, Chef. Makasih banyak atas perhatiannya, tapi saya udah jauh lebih baik kok. Sepertinya memang sudah waktunya juga saya pamit dari sini. Lah, apa nggak sebaiknya sehari 2 hari lagi kamu nginep di sini? Saya takut kalau kamu masih belum benar-benar sembuh. Jules? Ma? Kalau Lalanya memang sudah merasa sehat, sudah sembuh, ya jangan ditahan kalau mau pulang. Kan perjanjiannya di awal memang seperti itu. Kita merawat Lala di sini sampai Lala sembuh. Lala itu masih punya suami,
ada keluarganya. Nggak enak loh tinggal lama-lama di rumah orang. Ya. Lah, kemarin kami mengizinkan kamu untuk tinggal di sini itu sebagai rasa atau bentuk kemanusiaan aja. Tidak lebih dari itu. Dan kalau memang sekarang kamu sudah merasa sehat, kamu boleh pulang. Iya Bu, saya paham dan betul yang dikatakan sama Bu Lydia, Chef. Sudah waktunya saya pamit. Terima kasih banyak sebelumnya, Chef, Ibu. Saya izin siap-siap dulu ya. Permisi. Jules? Pak. Maafin perkataan mama saya ya. Nggak apa-apa kok, Chef. Saya nggak tersinggung dan benar yang dibilang sama Bu Lydia. Saya sudah sembuh dan sudah waktunya saya cari kontrakan atau kosan. Untuk masalah kontrakan, sebenarnya Axel udah dapat kontrakan buat kamu. Dan sudah dibayar juga. Loh, Chef. Aduh, saya jadi ngerepotin untuk kesekian kalinya ini, Chef. Gini, saya janji saya akan ganti uangnya nanti, Chef. Terima kasih banyak sebelumnya. Lah, nggak usah kamu pikirin, ya. Untuk masalah uang dan sebagainya, biar saya aja yang ngurus. Ya udah, saya kabarin Axel dulu ya buat nganterin kamu ke kontrakan. Oke, sebentar ya. Hah, lu? Lama banget sih lu, Bi. Gue tungguin dari tadi. Nggak datang-datang. Lu kemana sih? Gue cuma telat sebentar doang. Sebentar. Lu lihat kerjaan kita. Jadi lembur gara-gara lo lama. Halo? Bi, nanti kamu pulang cepet kan? Gak bisa gue. Kerjaan gue baik banget. Ini kalau gue cabut lagi, ntar kerjaan gue bisa numpuk makin banyak. Kamu gak seru banget sih. Gini aja deh, lu kan gak ada kerjaan kan, lu nganggur. Lu mendingan sekarang nyari Lala deh, ya. Lu cari sampai ketemu. Gue gak mau sampai jatuh miskin kalau kita gak ketemu sama Lala. Itu kan istri kamu. Kenapa jadi aku yang disuruh nyari? Ya udah, gini aja. Kalau lu gak mau bantu, mendingan kita udahan aja deh. Ngeblen banget sih. Lala pergi dari rumah ya? Kok bisa? Astaga, kepo banget tuh ya. Apa jangan-jangan Lala udah tahu lo selingkuh sama kakaknya sendiri? Bener kan apa yang gue bilang? Makanya lo gak mau nurut sih sama gue. Gini aja deh, stop ceramain gue bisa nggak? Sakit kuping gue. Ya udah, kalau gitu cepetan kerja. Jangan sampai kita lembur tuh gara-gara lo nanti minggu depan. Syukurin lo, Bi. Gak bisa ngapa-ngapain kan lo? Ketahuan Lala. Tapi yang penting, belum ada yang tahu soal jumlah korupsi Hasbi yang sebenarnya. Karena kalau kebongkar, gue juga bisa skakmat. Iya Pak, tempatnya sudah saya siapkan dan semua keperluannya. Sekarang tinggal saya masuk ke dalam aja dan bisa langsung istirahat Pak. Ya udah, sebentar lagi saya sampai ya. Baik Pak. Misi selesai. Aduh, ada. Jadi di atas semua kan? Astagfirullahaladzim. Yang kayak gini nih ya anak zaman sekarang nggak bener. Kalau jalan lihat-lihat dong pakai mata. Nggak punya mata apa? Enak aja kalau ngomong. Ini lihat nih, lihat nggak? Udah pakai mata. Lagian nggak lihat nih orang bawa banyak kayak gini. Untung tadi ya cuma diseruduk doang kan lo.
Main serak-seduk aja, lu kira banteng apa? Udah gak usah banyak ngomong, bantuin. Bantuin lagi, nggak lihat apa badan sekecil ini lu main tabrak aja sih ah. Ya udah bantuin itu. Iya, lu yang nabrak, lu yang marah. Suruh berdiri di tengah jalan kayak gitu. Sini. Malah galakan lu sih. Harusnya gue yang marah, lu yang nabrak ah. Siapa suruh berdiri di situ? Bismillah ya Allah. Aku harap dengan tempat tinggal baruku ini, aku bisa lebih tenang dan memulai kehidupan yang baru. Chef Lala. Hai, balik lagi nih ketemu gue Rindi. Dan di konten gue kali ini gue bakal ngajak kalian semua buat ketemu Chef Lala. Yap, itu dia chef kebanggaan gue. Katanya sih bakal mau masak di taman ini ya. Gue sih gak sabar ya, gue sih penasaran banget. Kalian juga kan, makanya ikutin terus. Terus tadi kata panitia ya, Chef Lala tuh udah nyampe. Tapi gue belum lihat di mana ya. Harusnya sih udah deket-deket sini kelihatan ya. Beneran itu ada Chef Lala. Chef Lala, Chef. Aduh. Ya, Chef Lalanya kok hilang? Aduh, ya guys, nggak jadi nih bisa ketemu Chef Lala. Aduh, harusnya padahal tadi kesempatan bagus nih. Aduh, ya mungkin next time lah ya. Gimana, La? Kamu suka sama tempatnya? Suka, Chef. Tapi apa? Sebelumnya makasih banyak, tapi ini kayaknya mahal deh. Nanti saya janji saya akan bayar semuanya. Saya ganti nanti uangnya, Chef. Itu urusan nanti, lah. Nggak usah dipikirin ya. Yang penting kamu suka dulu sama tempatnya. Woi. Malah bengong. Jangan mangap terus, terlalu masuk lu. Aduh. Apaan sih? Chef Lala, kenalin, aku Rindi. Aku tuh salah satu fansnya Chef Lala. Dari miliaran orang, aku salah satunya. Rindi. Halo Rindi. Lala. Ya ampun. Ada Chef Julian juga. Ya ampun Chef. Rindi, saya juga ngefans sama Chef, tapi tetap lebih ngefans sama Chef Lala. Tuh anak siapa ini, cantik banget. Anak cantik. Kamu gemes banget kamu. Cewek banteng. Apaan sih? Main tomplok aja. Cewek banteng, lu apaan sih? Pakai salim-saliman segala. Lu pikir kondangan, hah? Apaan lu pegang-pegang? Apaan sih? Sudah. Diam. Chef, ini kan baru berapa menit nih ketemu ya. Tapi boleh nggak sih Chef, peluk sekali aja. Ini cita-cita aku banget. Ya dari dulu pengen banget. Boleh ya Chef ya? Maaf Chef Lala, ini hanya saran. Ini kan orang baru dikenal dan bahkan belum kenal. Lebih baik jangan, apalagi sampai berpelukan. Itu takutnya membawa virus. Sembarangan kalau ngomong ya. Gue tuh yang ngefans sama Chef Lala udah dari lama. Dari sebelum masuk COC tuh, gue udah nontonin tuh kontennya. Gak usah sotoy. Biasa aja, mulut lu bau. Hah? Ya ampun Chef, tau gak ini deg-degan sampai tremor rasanya, ini keringet dingin, tangan tuh keringetan. Jadi boleh ya Chef ya? Sekali. Boleh. Oh iya, gemeter ini Chef. Udah tremor banget ini Chef. Mimpi apa ini? Wangi banget Chef. Gak usah mandi. Sol,
Kamarnya di sebelah mana ya? Oh, kamarnya sudah saya siapkan, Pak. Kamarnya nomor 7, sebelah sana. 7? 7 itu? Ya ampun, Chef. Tahu nggak, tebak aku nomor berapa? Nggak usah ditebak, Chef. Aku kasih tahu aja. Kamar nomor 8. Kita tetanggaan, Chef. Ya ampun. Kita bisa jadi bestie. Pak Julian, bagaimana kalau saya urus dulu untuk pindah kamar, jangan nomor 7? Bukan penghuni sini, diem aja. Bukan penghuni sini, angkat kaki dari sini. Maaf Pak Julian, barangnya Chef Lala mana ya? Biar saya bawa ke dalam. Ini. Oh iya, siap. Oh, enggak. Apaan ya? Ini biar saya aja. Ini gua aja. Gue. Udah. Biar saya aja. Berat sih. Gak apa-apa, Cindy pegang. Gak apa-apa, Cindy. Terima kasih banyak ya. Biar saya aja. Iya, Chef. So, anterin kita ke kamarnya Chef Lala ya? Baik, Pak. Yuk, sayang. Lihat kamarnya Tante Lala. Yuk, silakan. Sih. Iya, Chef. Hati-hati lantainya. Lo seruduk juga nih. Loh, tapi kok Chef Lala malah ngekos sih? Terus suaminya gimana? Ikut juga? Kok malah gue yang kepo sih? Yang penting gue bisa tetanggaan sama Chef Lala. Silakan duduk, Pak. Chef Lala. Kayak kamu aja yang punya rumah. Bercanda. Assalamualaikum. Lihat nih, aku bawa apa? Es krim. Nih. Silakan Chef diambil. Anak cantik. Nih, kamu pasti suka nih. Ini spesial buat Chef. Terima kasih. Mau? Bayar. Iya ampun, iya nanti dibayar. Utang lo ya. Kayak utang segala, ikhlas kenapa? Mau? Oh iya Pak Julian, mau lihat dapurnya dulu nggak? Semua perlengkapan untuk Chef Lala udah saya siapin kok. Oh iya. Yaudah, boleh. Mau lihat dulu? Boleh. Di sebelah sana, Pak. Ntar ya, saya. Iya, Pak. Anak cantik. Suka es krim nggak? Gak usah so akrab, baru kenal. Gak usah ikut campur. Siapa yang ngomong mas itu? Ini siapa yang ngomong situ? Orang gue ngomong Siva. Biarin aja. Emang kenal sama siapa sih om-om ini? Jangan mau sama om-om kayak gini. Wow. Saya baru tahu loh, Chef. Kalau ternyata ada kosan yang punya peralatannya tuh lengkap banget kayak gini. Tuh, lengkap banget peralatan masaknya juga. Sebenarnya tempat ini nggak nyediain peralatan ini sih, La. Saya sempet nyuruh Axel untuk beli peralatan buat kamu, biar kamu masih bisa nyalurin hobi kamu di sini. Oh. Makasih ya, Chef. Susah ya, La? Makasih, Chef. Ya, sama-sama. Sebenarnya harusnya Chef nggak usah repot-repot nyediain semua ini sih. Maksudnya saya nggak apa-apa, nanti saya beli aja gitu. Karena
Saya nggak mau jadi semakin banyak hutang budi saya sama Chef Julian. Pak, nggak ada yang namanya utang budi kalau sama temen. Saya ikhlas. Lah, soal masalah kamu, semoga cepat selesai ya, Lah. Dan apapun jalan yang kamu tempuh, semoga kamu tetap kuat jalan ini. Amin. Insya Allah. Terima kasih ya, Chef. Saya memang harus selalu kuat kan? Kamu harus kuat. Gimana? Suka nggak? Enak es krimnya? Semua.